Cek cek. Sembari teman-teman, bentar bentar. Bahas doge bang, bahas doge. Sembari kita nunggu teman-teman ya masuk, kita mulai start untuk analisa Bitcoin dulu ya. Jadi buat teman-teman yang telat nggak usah khawatir karena ini videonya akan kita upload juga di YouTube. Nah, pagi ini terjadi kenaikan ya Bitcoin. Bentar, masih ada yang masuk. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk dimatiin mic-nya ya, biar di guanya juga nggak feedback. Nanti kalau banyak yang nyala di guanya ini dia, apa namanya feedback suaranya. Nah, sekarang kita akan analisa dulu Bitcoin itu potensinya bagaimana hari ini. Karena tadi pagi terjadi kenaikan ya, masih berdasarkan analisa kita kemarin, potensi level support dari broadening wedge di sini itu menahan pergerakan harga BTC dan meneruskan trennya sesuai dengan kenaikan yang kita harapkan juga. Dan kalau kita lihat sekarang BTC itu kan di harga 59.600, high-nya itu di harga 60.000 ya. Oke, high-nya hari ini di harga 60. Jadi buat teman-teman yang hold entry di harga 46.600, congratulations teman-teman sudah profit, mau yang itu di future atau di spot. Nah, terus sekarang potensinya itu bagaimana? Ntar ya kita invite dulu teman-teman yang lain. Oke, sembari tunggu teman-teman yang lain masuk ya. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan potensi, kemarin itu kan ada dua target price yang perlu kita perhatikan ya. Kotak kuning ini sama 62.000. Kalau harapan gua BTC itu bisa breakout dari level resisten 60.000 ya. Agar apa? Agar bisa retesting pada level resisten atau pada level support ya. Pada level support di range harga 60.000 sampai dengan 59.200. So, buat teman-teman lagi nih, kembali lagi yang belum beli BTC atau mau main di future belum pasang long, pada saat retesting di sinilah nanti kesempatan teman-teman untuk taking long position. Tinggal kita menunggu aja potensi kali ini bagaimana berdasarkan time frame kecil. Karena kalau time frame besar, kita lihat pada time frame 4H, MACD-nya ini sudah golden cross. So, potensinya positif di sini. Nah, kita akan sesuaikan berdasarkan harga dan juga indikator dari time frame kecil. Karena time frame kecil kita akan melihat potensi hidden bullish divergence. Oke, nah kalau time frame 1 jam kan berdasarkan analisa kita kemarin ya, di sini ada hidden bull. Lalu kita lihat dulu pada time frame 15 menit, time frame 15 menit pun sekarang memang belum ada potensi apa-apa. Tapi kalau kita lihat memang MACD-nya berpotensi untuk golden cross. Bentar ya, kita ini dulu. Oke. Berpotensi untuk golden cross. So, level support saat ini yang mana? Supportnya kita lihat dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk saat ini support kuat kan masih range harganya 53 sampai dengan 51.300. Ini masih range support kuatnya. Nah, kalau local supportnya kita harus tarik Fibonacci agar kita lihat Fibonacci internalnya itu di mana. Bentar. Oke. Berhubung di sini belum confirm ya, di sini belum confirm membentuk swing high yang baru. Kalau di sini membentuk higher high yang baru, maka harus dibalas dengan swing high atau resisten yang baru di sini ya. Tapi untuk saat ini level support lokal itu berdasarkan rasio Fibonacci di Fibonacci 0,236 di harga 55.100. Nah,
apakah ada potensi koreksi? Kalau untuk saat ini tidak, karena ini, BTC volume pagi ini pun tampak juga bagus. Jadi kita akan melihat Sabtu Minggu ini akan terjadi kenaikan, berhubung kita memprediksikan atau ekspektasinya di tanggal 20-an ke atas di minggu ketiga bulan Oktober itu alt season, so BTC harus kembali lagi bullish di saat Bitcoin dominance itu menurun atau koreksi. Sekarang kita lihat dulu Bitcoin dominance itu bagaimana. Nah, Bitcoin dominance kalau kita lihat pagi ini kan dia terjadi kenaikan ya, memantul pada level support yang kita harapkan dan masih terkonsolidasi. Kalau harapan kita berdasarkan ending diagonal, maka kita akan menemukan potensi kenaikan ke 48% sampai dengan ke 49%. Di sini ya, setelah itu akan terjadi koreksi yang akan mendukung, alt season. Kenapa? Itulah, alasannya kenapa altcoin masih banyak yang parkir dan pergerakannya pun tidak terlalu signifikan, karena memang Bitcoin dominance masih berpotensi untuk naik. Nah sekarang, money flow atau pergerakan uang itu masih bergerak ke Bitcoin untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan VFI atau Volume Flow Indicator, ini kan dia sebuah indikator volume ya. Untuk indikator volume pun di sini masih sangat positif. Dan memang potensinya masih sangat-sangat bullish. Money flow bukan ini. Yang nanti kita lihat money flow indicator ya. Mana sih? Nah, jadi gunakan kesempatannya buat altcoin ya. Bitcoin mumpung altcoin ini masih banyak yang parkir di level supportnya saat ini, cari potensi yang masih murah itu apa aja. Berhubung kita lihat Ethereum pun sudah naik, nggak usah dikejar. Kita perhatikan aja altcoin yang memang masih berada pada level support dan juga masih dekat berada pada level support agar kita bisa mendapatkan harga lebih rendah. Sekarang kita akan lihat potensi dari altcoin berdasarkan request dari teman-teman. Kira-kira teman-teman mau request apa untuk altcoin? Ripple bang. Ada. Di chat ini ya, di chat Google Meet biar XX gue bang. bisa lihat satu-satu. Dan sedikit tambahan lagi ya untuk BTC, sebentar. Untuk BTC itu berdasarkan target price yang diharapkan untuk all time high, BTC ke 87.000 ya berdasarkan analisa harmony pattern. Bentar, mana ya 87.000, oh nah di sini. Oke. Ekspektasi gua ntar berarti kita ketemu 87.000 sebagai Elliott 3 atau kenaikan gelombang 2-nya itu 87 ribuan. Setelah 87.000 pasti akan selalu ada koreksi, nanti kita akan melihat level support terdekatnya itu di mana aja. Nah, ini kan berdasarkan Elliott berarti masih 3 ya. Masih Elliott 3 gelombang 2. Pasti setelah ada 3 ada 4, setelah ada 4 pasti ada 5. Nah 5-nya itu nanti di mana? Kalau berdasarkan yang sudah ada di luar sana kan target 135 ya. Tapi nanti kita akan hitungkan kembali setelah terjadi Elliott 4. Karena kalau kita hitung di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini adalah Elliott 1, ini adalah 2, 87.000 ya di sini. 87.000 sini adalah 3. Nah, ekspektasinya berarti nanti kita akan melihat penurunan potensinya 65 ribuan mungkin ya, 65 ribuan atau 74 ribuan. Nanti kita akan lihat karena kenaikan 3 ini, Elliott 3 adalah penurunannya 50% dari tingkat kenaikan 3-nya.
Potensinya berarti ya kita anggaplah di sini aja dulu ya, nanti kita akan hitungkan. Kalau berdasarkan X ke A pasti akan, apa namanya, jatuhnya, lebih dari harga 60 ribuan. Nah 5-nya itu, eee, tidak akan lebih tinggi daripada 3 dan juga tidak akan lebih pendek pada 1. Potensinya kita akan melihat, yang paling dekat itu 100 ribuan. So, nanti kita akan hitungkan yang nomor 4 itu di mana. Nah ini adalah Bitcoin. Lalu teman-teman ada apa nih, XRP, oke. XRP sendiri ini ya, sekarang masih berada pada level resisten Fibonacci 0,5. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kalau mau masuk lagi udah sangat telat ya. Atau kalau teman-teman mau entry pun berdasarkan time frame kecil, sesuaikan berdasarkan harganya. Setelah ini kita akan lihat. Paling better kemarin sih sebenarnya, karena di sini kan ada hidden bullish divergence dan kemarin kita sudah sarankan ya di beberapa hari kemarin di saat kita analisa juga pada level support di sini ada hidden bullish divergence dengan potensi kenaikan itu paling dekat ke Fibonacci 0786. Nah, sekarang apakah teman-teman masih bisa masuk? Kita akan lihat berdasarkan time frame kecil. Potensinya itu seperti apa. Oke, nah di sini kita lihat time frame 1 jam dulu ya. Oke. Di sini kan dia membentuk broadening ya, membentuk broadening ini masuknya ke apa namanya, ke dalam fase retesting. Juga kalau kita lihat di sini ada satu pattern kita bisa sebut dengan double bottom atau kalau lihat berdasarkan harmony pattern ini bisa menjadi Gartley. Nah, potensi kenaikan pada level saat ini ekspektasinya adalah Fibonacci 0786 atau level resisten paling dekat itu Fibonacci 0618 di harga 1,2. Karena kalau kita ukur di menggunakan Fibonacci internal dari sini ke sini, maka kita akan menemukan 786 dan 886 level tersebut ya, 786, 886 range-nya. So, kalau sekarang sebenarnya telat banget ya kalau mau masuk, karena sudah sangat-sangat beresiko. Tapi kalau teman mau maksain, ini adalah sebuah broadening wedge, at least teman-teman melihat level resistance, bentar, resistance mana nih? Kita lihat multiple rejections-nya aja. Nah, kalau berdasarkan ini kan di sini ya, 1, 2, oke. Oh ini dia multiple rejections-nya sebenarnya yang ini ya Fibonacci 0,5. Fibonacci 0,5 ini adalah multiple rejections-nya. So kalau teman-teman mau entry pun sebenarnya bisa. Kalau teman-teman mau ngambil resiko atau kalau teman-teman mau menunggu konfirmasi breakout dari level resistance trend lainnya, ya at least tungguin di Fibonacci 0618 di harga 1,2. Jangan lupa pasang jaring di harga 1,2, 1,3 itu entry point-nya. Eee, karena kan kalau dari kemarin kita lihat Fibonacci 0618 itu adalah level resisten yang tidak bisa ditembus. Ini ada rejection, ya ada rejection di sini juga. Ya, berapa tadi 1, lupa gue jadinya tadi level resisten yang perlu oke. Ini ya, teman-teman kalau mau entry berarti tungguin di sini setelah breakout Fibonacci 0618 atau kalau sekarang mau ambil resiko dipersilahkan, seperti itu ya. Karena memang kalau lihat berdasarkan time frame kecil, broadening wedge-nya, BTC pada level saat ini tinggal tunggu 5 menit lagi harus close di atas Fibonacci 0,5 ini atau level resisten minor yang kecil-kecil di sini dia. Ini dia, apa acuannya oh ya ini juga bisa sih, teman-teman bisa menjadikan ini sebuah acuan juga, MACD Golden Cross time frame 1H. Jadi di saat nanti Golden Cross MACD time frame 1H, sesuaikan berdasarkan harganya baru entry.
Nah, tapi kalau ini berarti mainnya candle ya, bukan main retesting, bukan main lihat hidden bull. Ini XRP dengan potensi masih sama, potensinya untuk long termsnya itu adalah kita akan melihat yang ini ya. Mana bentar. Ini bukan bentar. Long terms gue mana ya? 2,8 ya guys. Sebenarnya ini harusnya ada nih kemarin, tapi mana ya? Oh ini dia nih. Fibonacci, oh ya 2,8 untuk long termsnya. Di sini dia. 2,8 untuk long termsnya. Ini adalah XRP. Lalu setelah XRP ada Shiba. XLM dulu deh, ini kan kakak adik deh. XLM. Oke, XLM sekarang itu kalau kita lihat pada daily masih oke. Lalu kalau kita lihat berdasarkan candlenya kan breakout dari level resisten ya. Breakout dari level resisten Fibonacci 0618 testing pada level tersebut. Ini acuannya berarti time frame kecil ya. Acuannya ada time frame kecil. Oke, time frame kecil 1 jam itu dia ada hidden bullish divergence. Ini kesempatan teman-teman ya, karena bentuknya adalah broadening wedge dan sekarang berada pada level support atau resistant broadening wedge. Ini potensinya masih bisa meneruskan tren ke harga yang lebih tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang ini aman banget karena ada hidden bullish divergence. Potensi kenaikannya itu adalah berdasarkan ini aja dulu yang paling dekat, lebar pola dari broadening wedge yang paling sebelah kiri itu ke Fibonacci 786 yang paling dekat. Nah untuk target pertama ya, untuk target kedua itu kita akan melihat potensi kenaikan ke harganya 0,418 atau berdasarkan rasio Fibonacci berarti 886. Nah, Fibonacci 886. Pada level tersebut itu ada level resisten apa enggak kita lihat dulu. Oke, ada level resisten ya. Jadi potensinya double top. Gitu. Harapannya sih bisa breakout dari level resisten agar testingnya nanti di Fibonacci 113. Nah, di sini pasti akan ada 113 di sini agar dia nanti naik ke level tersebut seperti ini. Lalu retesting nanti pada level supportnya di harga 0,43 seperti ini. Nah, gini baru meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Teman-teman kalau mau entry sekarang, sok mangga dipersilahkan. Apalagi nih berarti. Shiba. Alis bang. Oke, Shiba itu time frame 4H ya. Time frame 4H pada dasarnya ini flat corrections. Sekarang juga masih flat, dia bergeraknya sideways di kandang babi 786 0,5. Berarti ini udah invalid. Kita hide aja. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H, oke, time frame 4. Oke. Nah, 1 2 3 4. Nah, kita lihat dulu ya. Fibonacci 0786 0618 1272 141 berarti di sini. Ini dia 141 ini ya. Oke, 141. Berarti sekarang kita akan melihat pada time frame kecil. Kalau time frame 15 ada bullish divergence, potensinya reversal. Nah, di sini di time frame 15 itu ada bullish divergence. So, level Fibonacci 1414 itu adalah level support kuatnya dan sekarang Shiba berada pada ruang akumulasi. Potensi kenaikannya kemana? Kita akan melihat Fibonacci 0786 itu yang paling dekat ya. Ini scalp setupnya. Teman-teman nanti cek Fibonacci 0786.
0,786 itu potensi kenaikan dari level saat ini yang paling dekat. Tapi harapannya bisa breakout di 786, 886 untuk testing di 113. So, kalau berdasarkan ilustrasinya nanti seperti ini. Nah, gini dia ya. Agar bisa kembali lagi bullish. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi Shiba ya dipersilakan. Apalagi ya, Shiba Matic. Oke. Matic ngegas dia ya. Berhubung Matic udah naik dan berada pada level resisten ya sekarang. Bentar. Nah, sekarang kan berada pada level resisten Fibonacci 0,5. Level resisten yang sulit ditembus itu kan range-nya 1,49 sampai 1,4 dolar. Ini dia bentuknya adalah broadening wedge. Bentar. ALT. Ini ya. Bentuknya adalah broadening wedge. Ini dan sekarang berada pada level resisten. Oke. Berhubung 0,5 di harga 1,4 dolar itu adalah level resistennya, at least tunggu breakout dari level resisten tersebut dan testing pada level tersebut untuk meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Karena potensi kenaikannya paling dekat Fibonacci 0,786. Nah, ini kita tarik dulu berdasarkan lebar si broadening seperti ini. Oke, paling dekat Fibonacci 0,786 atau kita bisa menggunakan juga lebar pola yang dari samping sebelah sini untuk mendapatkan potensi kenaikan itu Fibonacci 0,618. Ya, ini ya berarti teman-teman perhatikan entry point di saat breakout 0,5 di harga 1,4. Ini Matic BNB. Kalau udah kayak gini tuh sebenarnya udah malas ngejar coy. Karena harganya udah banyak yang naik banget. Mending dapat harga support, sekarang tinggal anteng doang. Mau mikir average ya tinggal dilihat duitnya ada apa enggak gitu. Oke, sekarang time frame 1 jam ini BNB memberikan sinyal hidden bullish divergence. So kalau teman-teman mau entry, ya ini hidden bullish divergence. Kalau teman-teman mau entry, tunggu konfirmasi breakout dari Fibonacci 786 dipersilahkan. Atau mau ngambil resiko sekarang juga nggak jadi masalah. Kalau teman-teman mau lebih aman, ikutin aja MACD Golden Cross, sesuaikan berdasarkan harga Golden Cross-nya, baru teman-teman entry, itu nggak jadi masalah juga. Karena potensinya si BNB sendiri target price berikutnya Fibonacci 113 di harga 545 dolar. Diharapkan pada level tersebut itu akan terkonsolidasi. Berarti ntar consolidate di sini dia. Nah, tidak mendorong ke bawah untuk meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Karena BNB itu oke. Karena BNB itu dia potensi untuk long terms-nya mudah-mudahan terrealisasinya akhir tahun ya. Perhatikan harganya 991, 892, 823 Fibonacci 1618, 141, 1272 long terms ini. Mudah-mudahan Desember terrealisasinya. Terus apalagi H bar, Fed dulu, Fed ya. Fed kita nggak pernah. Nah ini kayak Fed masih murah juga. All my friend talk shit. All in the scene. Oke, ini Fed ada hidden bullish divergence. Kalau teman-teman mau entry, mangga. Mau berdasarkan si polanya nggak jadi masalah.
Berhubung sekarang udah ada hidden bullish divergence, so potensinya meneruskan tren, atau teman-teman mau menunggu MACD golden cross time frame 1 jam, sesuaikan berdasarkan golden cross, sesuaikan harganya berdasarkan golden cross juga boleh, nggak jadi masalah. Potensi kenaikan terdekatnya itu ntar tarik aja target price ya. Target price berdasarkan si broadening pun nggak jadi masalah seperti ini. Nah, 0,13 ya, potensi kenaikan 0,13, tapi kalau kita lihat berdasarkan time frame besar 4H dikit ya, itu mungkin di sini 786 rasanya. Ya, 786 dia. Potensi kenaikan 786 di harga 0,14118. Ini target price berikutnya, tapi harapannya ke 113 ya. 113 berdasarkan apa? Kan ini berhubung semua altcoin itu dia membentuk inverse head and shoulder. Ini naik line-nya. Nah, seperti ini ya. Target price pertama seperti ini satu. Terus kita lihat level resistennya di sini kan Fibonacci 0618 sebagai neckline. Nah, berarti 113 target price berikutnya berdasarkan apa? Inverse head and shoulder, ini left shoulder, head, right shoulder. Kalau berdasarkan Cypher pattern Fibonacci 786, short itu 113. Ini dia Fed. Ada, oke. Ada nih masih, ya ada sebenarnya masih di bawah sih ya. Oke, time frame 4H udah memberikan sinyal hidden bull. Teman-teman gambar aja di sini apa namanya bullish pennant, menggambarin bullish pennant, berarti terus tarik ini. Kalau enggak bullish pennant pakai rasio Fibonacci aja ya. Pakai rasio Fibonacci, tarik dari harga paling tinggi si pola tersebut, karena ini kan bullish pennant. Dari harga paling rendah dari pola tersebut seperti ini. Nah, at least breakout dari Fibonacci 0618 786. Ini entry point teman-teman ya, 2,2 2,3. Entry point teman-teman 2,2 2,3. Pada saat testing pada Fibonacci tersebut, entry masuk dengan potensi kenaikan 786, harganya 2,8. Ini paling dekat 2,8. TR dot ya. Dot. Oke, dot ini naik loh. Udah mencapai target price ya. Udah mencapai target price berdasarkan analisa kita kemarin, berarti beberapa hari yang lalu. Kita sempat live apa namanya analisa juga ya. Kalau sekarang potensi entry lagi jangan dulu. Oh ya, time frame 1. Nggak usah dikejar lah dot, udah naik gini, nggak usah dikejar. Hidden bull ada, kalau mau kalau teman-teman mau masuk ya udah resiko gitu. Karena dia kan berada pada level supportnya sekarang, ini baru testing. Tadi time frame 1 jam itu ada hidden bullish divergence. So kalau teman-teman mau ambil resiko sekarang taking action sih ya resiko teman-teman gitu. Karena kemarin kita nyaraninnya kan di sini di harga-harga 32 dolar gitu. Ini dot ya, mumpung dot udah naik mending nggak usah. TRX. Oke. TRX berhubung masih dekat berada pada level supportnya dan juga masih dekat juga dari entry point apa namanya ini, dari entry point hidden bullish divergence-nya. So masih ada potensi TRX itu meneruskan trennya ke harga 0,786. Nah, kita lihat multiple rejections-nya memang di Fibonacci 382 di harga 0,09. At least kalau teman-teman mau entry pun kita akan melihat Fibonacci apa namanya
time frame 15 menit. Karena time frame 15 menit ini dia memberikan sinyal bullish divergence di sini dan kita akan melihat ini ya. Ini sebagai level resisten ya. Nah, ini kan dia bentuknya broadening wedge sebenarnya. Nah, ini level resisten horizontalnya. Lalu kalau kita lihat berdasarkan pola, nah berdasarkan pola ini broadening wedge. Berarti teman-teman entry point-nya di saat keluar dari 0,098 level resisten ini, lalu retesting pada level tersebut. Ini entry point-nya. Tadi ya target price-nya itu Fibonacci 0786 yang paling dekat. Harganya tadi berapa? Bentar. Harganya itu 0,11. 0,11 ini TRX. Apalagi ini berarti. Tadi ada Sun ya. Sun. Oke, Sun berhubung masih dekat juga dari level support dukungan hidden bullish divergence. Nah, terus kalau berdasarkan eh, bentar. Kalau mau ambil resiko sekarang entry di spot boleh karena masih dekat potensi kenaikannya ini Fibonacci 078. Oke, bentar. Sebentar kita lihat dulu. Oke oke oke. Iya ya. Tadi berhubung ada hidden bull, ini dia flat ya. Di Sun ini flat, dia Fibonacci 0786 0618. Oke. Nah, ini target price-nya itu tinggi ya, men. Yang pertama, paling deket itu kan 0,03 di sini nih karena pada level tersebut ada level resisten. Tapi potensi kenaikan untuk long terms-nya atau mid terms-nya Fibonacci 786 886 berdasarkan apa? Berhubung di sini kan udah apa ini namanya bottom-nya itu rising atau supportnya naik, harga bawahnya itu naik dia rising bottom namanya. Dan jika kita lihat berdasarkan polanya chart pattern ini adalah ascending triangle. Atau kalau kita lihat berdasarkan harmony pattern ini mendukung banget sebagai Gartley. Nah, Gartley potensi kenaikannya adalah Fibonacci 786. Kalau kita ukur berdasarkan ascending triangle, target price-nya juga sama. Nah, gitu ya, 786. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang ambil resiko silahkan gunakan time frame kecil untuk entry point-nya. Kalau lihat time frame 1 jam belum golden cross, sesuaikan berdasarkan harga golden cross. MACD time frame 1 jam ini adalah Sun. Dodge. Oke. Dodge juga nih berhubung masih dekat level support, dukungan dari hidden bullish divergence, teman-teman masuk Dodge berdasarkan MACD Golden Cross itu boleh berarti time frame 1 jam ya. Sesuaikan berdasarkan harga Golden Cross atau teman-teman tunggu breakout dari 0,23. 0,23 ini kan level resistant neckline dari inverse head and shoulder. Nah dia. Pasang jaring di 0,23 0,24 jaringnya. Nah, potensi kenaikannya 0,25 paling dekat. Apalagi ya sama-sama Apria Alice. Oke, abis ini satu lagi ya. Setelah Alice kita satu lagi. Gue belum makan siang misalnya. Alice. Alice itu bukannya ini ya, dia udah naik tinggi banget. Oh enggak juga sih. Alice. 4 jam.
Oke, berhubung sama semua, acuannya berarti teman-teman time frame 1 jam MACD Golden Cross, sesuaikan berdasarkan harga Golden Cross, teman-teman baru entry ya. Kalau untuk LD sendiri, level resisten bentar, ini kalau berdasarkan harmoni. Oke, Fibonacci 382. Teman-teman entry point di saat breakout dari level resisten ini ya. Fibonacci 382, tarik dari mana? Dari atas sampai bawah. Lihat nih, range harga entry-nya itu adalah $13 pas sampai $12,5 entry point-nya. Ini Alice. Terus target price berikutnya itu adalah Fibonacci 0786 atau Fibonacci, ya Fibonacci 786. Target price berikutnya paling dekat itu Fibonacci 0618. Berdasarkan apa? Berdasarkan inverse head and shoulder di sini. Ini target price pertama 10618 ya. Neckline-nya kan di Fibonacci 382, inverse head and shoulder-nya. Berarti potensi kenaikan itu adalah Fibonacci 886, Fibonacci 786. Harganya berapa? $21 sampai dengan $20. Ini dia. Kalau berdasarkan harmoni pattern pun sama, karena ini adalah cipher pattern di 786, 886. Jika pada level tersebut breakout, maka potensi kenaikan 113. 113 diharapkan di situ dia nanti konsolidasi, lalu meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Tapi perlu diingat ya, walaupun BTC bullish, walaupun BTC bull run nantinya sampai ke harga 100, nggak semua altcoin pasti akan all time high. Yang kita lihat nanti Bitcoin dengan big market cap aja, yang market capnya besar pasti akan ikut all time high. Apalagi satu lagi ya, iya ya, 1 inch kan udah sering ya, kita coba lihat CARL, CI, USD. Oh ini harganya udah di atas coy. Oke, bentar. Ini harmoni diukur dulu bentar. 786, 786. 1, 2, 3, 0786. Oke. Nah, kalau kita gambarkan ini sebuah kandang babi. Nah, potensinya adalah jika kita melihat berdasarkan harmoni, ini kita akan melihat potensi kenaikan itu 786, 886, berarti triple top ya. Potensinya triple top, tapi apakah ada potensi ke level tersebut, kita akan melihat berdasarkan time frame kecil. Time frame kecil di sini kan membentuk satu pola. So, teman-teman lihat aja gambar seperti ini, terus tinggal tunggu breakout dari level resistance trend line-nya baru entry. Nah, terus acuannya apa? Acuannya adalah kita tarik Fibonacci dari level ini terus ke level, cari yang level rendah, paling rendah mana antara ini sama ini. Kalau kita lihat kayaknya sama aja. Oh enggak, ini lebih rendah. Nah, kalau yang di sini lebih rendah, stop di situ, incar. Nah ini ya, entry point teman-teman 0,14, 0,146 sampai dengan 0,148, Fibonacci 0618, 0,5 untuk entry pointnya. Nah kalau untuk teman-teman scalping ini ya, kalau teman-teman mau scalping berarti take profit di 0,16. 0,16 itu oke, 0,16 ya. Cuma kalau teman-teman mau swing berarti estimasi 0,18. Cari aja Fibonacci 06, 0786, 0886, tarik Fibonacci dari atas sini sampai ke bawah sini. Gitu. Ya, ini adalah analisa kita siang ini, semoga membantu. Bentar.
Satu lagi deh ya, 1 inch ya, 1 inch sama AXS ya. Tanggung tanggung, 1 inch sama ya AXS. Oke, nah sekarang dia lagi testing. Oke. Nah, 1 inch ini time frame 1 jam. Time frame 1 jam lagi testing pada Fibonacci 0,5. Nah, acuannya seperti ini, kalau teman-teman ragu masuk di sini karena memang sebenarnya pada level saat ini memberikan sinyal hidden bull. Acuannya adalah MACD time frame 1 jam golden cross kalau teman-teman mau entry. Kalau mau aman berarti at least breakout dari Fibonacci 0618 di harga 3,3 di sini ya. Dengan potensi kenaikan itu Fibonacci 113. 113 itu ada kotak gede nih, inilah area resisten di range harganya 4,2 sampai dengan range harga $4. Kenapa ke level tersebut acuan target price-nya karena dari si, apa ini namanya, inverse head and shoulder. Nah, kalau kita ukur berdasarkan, right shoulder-nya taruh di sini, maka kita akan mendapatkan kenaikan itu at least ke 3,9 atau $4. Berhubung kita lihat neckline-nya itu Fibonacci 0618, maka potensi kenaikan itu ke harga 4, berapa nih? Lupa. 4,5 ya at least di sinilah target price-nya Fibonacci 113, $4,2, 4,2, $4,3 acuannya. Fibonacci 113 tariknya dari mana Fibonacci-nya? Tarik dari swing high di sini tanggal 5, 6 September kemarin pada saat awal, apa ini namanya, koreksi, lalu tarik sampai ke bawah sini untuk mendapatkan 113 target price berikutnya. Lalu kita lihat AXS. Oke, ini kita harus lihat time frame 15 ya. Nah, apakah di sini 0,5382, bentar, ya 0,5382 multiple rejection-nya Fibonacci 382. Berhubung kita melihat di sini, time frame berapa tadi berarti? Time frame, oh ya. Di sini acuannya adalah time frame 15 menit golden cross untuk entry-nya. Kalau teman-teman mau masuk saat ini eee, mengambil apa namanya, mengambil resiko boleh karena kita lihat di sini ada level support 382, $128. Banyaknya rejections pada level tersebut, so memang level tersebut adalah level support kuat dari AXS. Nah, sekarang berada pada fase retesting dengan potensi kenaikan swing-nya itu berdasarkan fall flag ya, berapa nih? 163, $163 dia potensi kenaikannya AXS. Oh iya 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 iya. Nah, ini ya dia.
Pas lah kalau kita lihat berdasarkan, garis trendline di atas juga ada trendline resisten, mendekati level resisten trendline tersebut. Udah males gua kalau tinggi kayak gini mau di-trading-in. Ya ini adalah, analisa kita siang ini ya. Thank you teman-teman yang udah gabung, udah join di analisa siang ini, semoga membantu untuk, teman-teman mengambil keputusan. Kita akan analisa lagi nanti malam ya guys. Thank you guys. Jangan lupa makan siang brothers and sister. Oke, thank you semuanya. Selamat makan siang, selamat beristirahat.